Boleh. Kalau kita memposisikan dulu sebagai Mel-Mel ya. Jadi ada dua versi nih. Memposisikan Mel-Mel sebagai tersangka atau terlibat ya, terduga pelaku. Yang kedua, memposisikan Mel-Mel benar-benar fakta fix, sudah clear and clean bahwa dia hanyalah saksi. Kita pakai cara yang pertama dulu. Dia sebagai saksi. Ya. Dia harusnya meminta pertolongan kepada orang yang ada di pinggir jalan, atau dia tidak balik ke warung. Oke, sebentar. Kita perhatikan nih jaraknya. Jaraknya itu hanya kurang lebih 3 menit. Kalau kita naik mobil ya, jaraknya cuma 1 kilo. Bayangkan. Dari mana nih? Di saat dari flyover ke dari titik SMP, TKP, dari jembatan flyover. Flyover. Itu jaraknya ke SMP itu cuma 1,1 kilometer. Cuma 1,1 kilo. Bayangkan, untuk mencari bantuan, dia harus menempuh jalan 1,1 kilometer dan balik lagi ke dalam gang tempat mereka terjadinya penyiksaan. Kalaulah memang dia saksi, kenapa pada saat dibawa dari SMP ke flyover, kenapa dia nggak teriak? Sementara dia betul-betul menyaksikan dan menonton. Dia melihat, dia menonton pada terjadinya penyiksaan itu. Nah, artinya kalau mau memposisikan Mel-Mel sebagai saksi, itu pun sangat sulit dan terbantahkan. Saya langsung mengasumsikan bahwa dia terlibat. Karena tidak ada satu pengakuan di sini yang saya lihat, saya bisa mematahkan, tidak ada satu pengakuan yang tidak dapat dipatahkan di sini, tidak dapat dikaburkan. Kalau dia terlibat, masuk akal. Dia harus balik lagi ke warung. Kenapa? Dia ingin mencari apa benda yang tertinggal di sana. Oke. Ya. Jadi dia ingin mencari tahu apa benda yang tertinggal di sana. Maka itu dia dari flyover, dia balik lagi ke titik tempat terjadinya penyiksaan. Itu kalau saya memposisikan Mel-Mel sebagai orang yang terlibat dalam hal ini. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, kenapa dia harus balik lagi ke tempat itu? Untuk memastikan siapa orang yang melihat pada saat kami lewat untuk mengantarkan Vina dan Eki ke flyover. Karena di sana dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup. Ya kan? Dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup. Ingin mencari kejelasan untuk menghilangkan jejaknya bahwa warung itu benar menyaksikan atau tidak pada saat lewat tadi. Gitu. Nah, jadi dia tidak punya kekuatan untuk membantah semua pengakuan dia di dalam rekaman itu. Maka itu saya bilang, kalau saya bisa bertemu dengan orang ini, saya paling lama memiliki waktu 1 jam untuk membuat dia mengaku dia terlibat atau tidak, dia saksi atau tidak, ataukah dia hanya pansos semata. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya, tapi saya tidak bisa jelaskan di sini karena itu bukan hak saya. Oke. Sudah clear ya masalah kenapa dia harus balik lagi ya? Ya. Jadi kita punya di momen itu, di waktu itu kita punya dua versi ya, 2 skenario. Ya. Dan ya memang agak masuk akal ketika dia jadi pelaku sih sebenarnya Mas ya. Karena dia ingin memastikan barang bukti, dia ingin memastikan saksi ada saksi apa enggak gitu-gitu. Kalau menurut benar. Ini ada netizen yang komen nih, aku setuju nih dengan komentarnya. Nelson Valela, pas dia balik lagi ke TKP ternyata sudah ramai orang. Artinya tidak begitu sulit mencari bantuan. Betul, setuju. Karena kan dia katakan dari flyover dia cari bantuan ke SMP itu, terus dia balik lagi ke flyover udah rame orang. Benar itu pengakuannya kan? Iya. Agak aneh sih kenapa dia harus balik lagi sih. Iya. Jadi dari semua pengakuannya, di luar dari dia cari pansos ya, si orang ini, si Mel-Mel ini bilang bahwa dia ngasih tahu sebenarnya adalah si Linda yang setting itu semua, si Linda yang kasih tahu ke Egi. Nah, ini kan sangat pengakuan yang bisa menjebak dirinya sendiri sebenarnya. Artinya, kalau memang ini terjadi pembunuhan berencana, ya, artinya ada informan yang memberitahu ke Egi bahwa Egi dan Vina sudah lewat lokasi itu. Ya kan? Kan dia yang mengatakan itu. Ada orang yang kasih tahu siapa orang itu. Gitu. Sebenarnya ya,
ini aku juga pengen kasih sedikit lah sesuatu yang aku rasa ini bisa membuat kita lebih tenang lagi. Sebenarnya sederhana sih ya. Ini ada banyak sekali akun-akun hantu yang berusaha menggiring opini netizen. Ya. Seakan ini berlarut-larut dan jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa lagi nih, bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vinaya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, enggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi ya mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, pergi cari bantuan, saya putar-putar nih cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Nah, setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas. Udah rame, sudah pada ngumpul nih. Sudah ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di ke lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itulah bisikan itu ya mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu, ada saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Nah,